Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada hari yang penuh berkah ini kita masih bisa menjalankan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu salat Jumat. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Rasulullah SAW. Beliau adalah khatamul anbiya. Islam sangat menjunjung tinggi persahabatan sesama manusia tanpa memandang perbedaan identitas dan mengedepankan rasa saling pengertian. Sahabat secara konotasi memiliki makna yang lebih tinggi dari sekedar teman. Seorang sahabat menjadi penting karena bersamanya kita bisa merajuk kebaikan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Di sisi lain, beberapa penceramah agama justru menyempitkan relasi persahabatan dalam Islam. Sebagian mereka bahkan menganjurkan untuk tidak berteman, apalagi bersahabat dengan non-muslim. Mereka mengatakan bahwa berteman dengan orang kafir akan pelan-pelan menggerus iman umat muslim. Nas yang sering didalilkan adalah la tusahibu illa mu'minan wala ya'kulu ta'amuka illa taqiyan. Janganlah engkau bersahabat melainkan dengan orang-orang mukmin, dan janganlah makan makanan itu kecuali orang yang bertakwa. Dalil-dalil mengenai relasi Islam dan umat agama lain dengan narasi semacam ini sebenarnya sangat banyak. Al-Quran misalnya dalam surah Al-Ma'idah ayat 51 dan surat Az-Zukhruf ayat 67 mengindikasikan bahwa kita harus memilih teman dekat dari golongan kita sendiri, karena teman dekat akan menentukan nasib kita di dunia dan di akhirat. Di sisi lain, Rasulullah SAW tidak pernah membeda-bedakan antara muslim dan non-muslim. Dalam berinteraksi dan memperlakukan non-muslim, Nabi sangat menekankan pentingnya menjaga kehormatan mereka. Artinya, dalam menafsirkan sebuah dalil, perlu ada pertimbangan konteks atau sebab munculnya dalil tersebut. Pasti ada pertimbangan sosial dan kultural di balik setiap ayat Al-Quran yang turun yang berbeda dengan konteks kita saat ini. Rasulullah SAW dikenal sangat inklusif dalam merangkul dan mempersatukan lintas suku, bangsa, budaya, serta agama. Di Yathrib kala itu yang sekarang bernama Madinah, Rasulullah pernah menyurati Raja Negus lewat Amir ibnu Umayyah Damri yang berisi ajakan masuk Islam. Raja Najasyi adalah seorang Kristen, pemimpin wilayah Ethiopia klasik. Najasyi diajak untuk masuk Islam beserta kerajaannya. Ajakan dan undangan ini disambut baik oleh Raja Najasyi, sehingga dia dan kerajaannya akan dilindungi Allah. Raja Najasyi juga telah menerima, melindungi dan menyelamatkan kelompok pengungsi pengikut pertama Nabi Muhammad SAW dengan sama baik. Relasi persahabatan dan persaudaraan Nabi dan Raja Najasyi sungguh erat. Hal ini terbukti nyata ketika Raja Najasyi wafat, Rasulullah SAW mengadakan salat gaib. Berbeda cerita dengan apa yang dialami oleh Raja Mesir bernama Mikoikus yang beragama Kristen Koptik. Ia menolak dengan cara halus ajakan Rasulullah untuk masuk Islam. Namun demikian Nabi Muhammad tidak kecewa dan marah. Nabi justru menjalin persaudaraan dengan Raja Mesir yang akhirnya menghadiahkan kepada Rasulullah beberapa sikal perak dan emas serta 2 orang gadis yang bernama Maria dan Sirin. Dalam berteman dengan non-muslim, kita tidak harus membawa misi konversi. Dengan berteman dengan non-muslim ditambah dengan perilaku kita yang baik, santun, ramah, maka mereka akan melihat bahwa Islam adalah agama yang damai.
Selain sebagai Rasul utusan Allah, Nabi Muhammad dibicarakan dalam Al-Quran sebagai manusia biasa yang terikat dengan norma-norma sosial. Dalam surah Al-Kahfi ayat 10 disebutkan, Kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia sepertimu yang diberikan wahyu. Ayat tersebut lebih mendahulukan penyebutan Muhammad sebagai manusia biasa sebelum menyebutnya sebagai rasul. Sebagai manusia tentu Nabi perlu berinteraksi dengan manusia lain. Dengan sikap luhur, Nabi Muhammad berteman tanpa melihat latar belakang identitas mereka. Nabi bahkan menjenguk seorang nenek beragama Yahudi yang sedang sakit. Padahal nenek itu sering meludahi Rasulullah karena membencinya. Banyak nasihat mengatakan bahwa kita harus pilih-pilih dalam berteman. Karena teman yang akhlaknya buruk akan cenderung menjerumuskan kita ke dalam keburukan juga. Namun pilih-pilih mana teman yang baik, mana yang buruk, bukan berarti harus membedakan mana yang Islam, mana yang Kristen. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.